di mana saya menarik bagian sakit di antara kepala, si Neng muntah. Muntahnya apa? Gabah yang masih terisi penuh, runcing, ujung-ujungnya runcing. Disepakatin bahwa satu-satunya jalan kita harus berperang dengan si pengirim. Kalau tidak, apapun yang kita buang dalam dirinya, dia akan ngirim lagi. Jadi simbol dari setiap ikatan itu bahwa itu adalah simbol yang dibikin orang, bahwa pikiran, kehendak itu diikat. Demikian juga leher, demikian juga hati, ada yang mengikat. Jadi saya putuskan bahwa itu adalah sejentis santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, gimana kabar Anda semua? Masih di Malam Mencekam, kisah-kisah yang akan kita sampaikan adalah kisah-kisah yang horor dan mencekam. Di video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah dari Mas Idod. Mas Idod ini adalah seorang praktisi energi dan supranatural. Pengalaman yang dialami oleh Mas Idod adalah ketika Mas Idod ini menangani seseorang yang terkena santet atau pelet. Bagaimana mencekamnya pengalaman yang dialami oleh Mas Idod saat menangani pasien tersebut? Ini dia kisahnya bersama Mang Ei dan Mas Idod. Monggo Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM Malam Mencekam, jumpa lagi dengan saya Mang Ei dan tim masih dari kota Cirebon. Sobat MM, seperti biasa kami menghadirkan cerita-cerita mistis mencekam dan tentunya horor untuk Anda semua dari kota Cirebon. Dan malam hari ini kami sudah hadirkan ke tempat kami seorang praktisi energi dan supranatural. Beliau sudah dianggap seorang master oleh kalangannya karena beliau sudah memiliki ilmu yang cukup mumpuni untuk menolong sesama yang terkena santet atau gangguan-gangguan dari makhluk gaib lainnya. Malam hari ini beliau akan bercerita kepada kita tentang pengalamannya ketika mengobati seorang gadis mahasiswa yang menderita gangguan gaib atau santet di kota Cirebon yang telah dideritanya selama 3 tahun. Bagaimana kisahnya? Kita ke Kang Idod. Assalamualaikum Kang Idod. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Idod ya? Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah mau bercerita ke Malam Mencekam channel. Sudah mau hadir ke tempat kami. Kang Idod, sekarang ini kegiatannya apa aja ya? Saya sekarang ya wira swasta lah, dianggap wira swasta. Wira swasta. Wira swasta. Oke. Sampai yang maksudnya sampai orang-orang itu sudah menilai Kang Idod menjadi master energi dan supranatural, itu ceritanya gimana maksudnya? Ya sebetulnya sih berjalan mengalir begitu saja ya. Jadi awalnya saya hanya membantu bagi mereka yang membutuhkan. Tidak ada maksud selain itulah yang lain-lain. Tidak komersil. Tidak komersil maksudnya. Apa yang saya bisa semampu saya akan saya sumbangkan untuk kebaikan. Itu saja. Energi supranatural itu apa sih sebenarnya Kang Idod? Sebetulnya energi itu ada di sekeliling kita. Ya. Nah, masalahnya bagaimana kita memanfaatkan energi tersebut menjadi sesuatu yang terbarukan dalam tubuh kita, baik itu untuk kehidupan kita sehari-hari maupun untuk spiritual. Ya, karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang serba bisa untuk mengolah. Jadi katanya energi itu bisa menolak
gangguan santet, seperti gangguan dari dukun-dukun contohnya. Itu memang betul ya? Ya, betul. Betul sekali. Jadi bukan dukun lawan dukun ya. Bukan. Kan biasanya Ya, serangan dukun disembuhkan oleh dukun lagi. Betul. Atau oleh ustadz atau kiai Ya. seperti itu. Kalau ini berbeda ya, Kang? berbeda. Sebetulnya sih energi itu kalau bahasa secara spiritualnya adalah cahaya. Itu Cahaya. cahaya. Dan itu sudah familiar di dalam semua agama. Nur ya. Cuma kita terlalu tinggi lah, jadi cahaya itu kita aplikasikan ke dalam bentuk energi. Ya. Sebutannya seperti Ya. itu. Baik, Kang Idot, silakan Kang Idot ceritakan pengalaman yang baru-baru ini terjadi ya, tahun 2018. Bagaimana kisahnya menyembuhkan gadis tersebut yang menderita serangan santet. Ya. Silakan Kang Idot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Saya akan bercerita dari sekian cerita-cerita yang saya alami. Salah satunya yaitu pengalaman saya pribadi secara nyata. Itu terjadi pada tahun 2018 yang silam. Tepatnya sekitar di bulan Januari. Pada saat itu bermula kami itu akan menjumpai seorang teman, bersilaturahmi lah. Kebetulan hari dan waktunya tepat sekali karena saya biasanya memanfaatkan hari yang agak panjang, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Jadi saya berencana untuk bersilaturahmi ke teman saya yang ada di suatu tempat, yaitu desa pesantren, letaknya di kota Cirebon juga, kurang lebih berjarak sekitar 8-9 km dari tempat saya tinggal. Untuk itu saya menghubungin teman saya agar bisa menemani kita berangkat ke tempat tersebut. Saya menghubungin satu teman yang bernama Iwan. Akhirnya setelah saya mengkontak Iwan melalui HP, ternyata Iwan menyetujuin. Maka ditentukan waktu untuk berangkat. Saya menentukan sekitar pukul 3:30 lah, sore. Akhirnya setelah kita berbincang-bincang lewat telepon, tidak lama kemudian Iwan datang menjemput saya. Nah, kita berangkat berdua menuju tempat tujuan. Karena letaknya tidak terlalu jauh, saya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, sekitar 10 menit sampai 11 menit lah. Akhirnya sampai juga kita ke tempat tujuan bersama Iwan. Alhamdulillah, yang saya tuju, teman saya tuju, sebutlah itu Kang Bada. Kebetulan ada di rumah. Akhirnya saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Bada menjawab, waalaikumsalam. Kami berjabat tangan, kami bertiga berjabat tangan, kemudian mempersilahkan untuk duduk di ruang tamu, ngobrol bagaimana kesehatan dia, dan dia juga menanyakan kesehatan saya. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Perlu diketahui bahwa Kang Bada itu adalah seorang petani ikan. Dia mempunyai tambak, di belakangnya sekitar 4 tambak. Tapi yang menarik bagi saya, masalahnya dia adalah kelulusan dari pesantren tempat dia tinggal di situ. Itu yang saya menarik karena apa? Dari dialah saya bisa menimba pengetahuan, bertukar pikir, baik itu masalah agama, spiritual maupun lain-lain. Nah, dia bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik. Alhamdulillah kita berdua bertemu, sudah lama kita tidak saling berjumpa.
Selang beberapa lama, waktu tidak terasa. 1 jam kita sudah mengobrol ke sana kemari. Akhirnya tiba-tiba terdengar suara motor yang berhenti di depan halaman. Saya perhatikan, sepertinya ada tamu. Cuma saya lihat bahwa yang datang itu ada 2 motor. Yang motor pertama itu dikendarai seorang perempuan yang masih muda belia lah, berboncengan, kurang lebih usia sekitar 19 tahunan lah ya, dia masih muda sekali. Dan yang di belakangnya mengendarai motor sendirian juga sama, cuma dia pria, sekitar usia yang sama lah. Saya pikir inilah mungkin anaknya Kang Bada, salah satunya teman-temannya. Nah, serang beberapa saat yang bersangkutan menghampiri kami bertiga dan mengucapkan salam. Kami jawab semua, ternyata betul. Yang satu adalah anaknya Kang Bada, sebut aja namanya Mimin ya. Kemudian yang temannya itu sebut aja si Neng, iya temannya. Dan 1 orang laki-laki. Beberapa saat setelah kita berjabat tangan, dia memasukin ruangan tengah bertiga. Namun ada kejadian yang tidak diduga pada saat itu. Jadi si Neng itu, temannya Kang Bada itu, jatuh lemas. Akhirnya dengan spontan kita bertiga membantu dan memapahnya ke ruang tengah untuk diistirahatan di sofa bagian tengah. Saya menyarankan untuk diberikan air teh hangat lah untuk menyegarkan fisiknya. Saya tidak menafsirkan apa-apa, seolah-olah dalam benak saya, sudahlah ini kondisi fisik karena kondisi panas waktu itu. Mungkin dia kelelahan, apa terlalu banyak aktivitas ya. Jadi kami istirahatkan di suatu tempat, di situ sofa. Nah, akhirnya kami bertiga kembali lagi ke ruang tamu untuk melanjutkan obrolan-obrolan yang masih berlanjut. Namun beberapa saat, belum juga 5 atau 6 menit kami duduk, di ruang tengah terjadi jeritan. Ada suara jeritan, rintihan. Kami serentak kaget juga. Nah, kami datangin bertiga ke sana. Saya mungkin berprasangka barangkali ada apa-apa nih. Ternyata betul. Jadi si Neng lah, saya lihat mimiknya sedang kelihatannya merasakan sakit yang berlebih. Karena saya lihat dari mimik mukanya pucat pasi, kemudian keringat dingin keluar dari jidat maupun dari kepala, dan tangannya sambil mengusap-ngusap bagian yang sakit. Saya juga waktu itu tidak berpikir yang aneh-aneh. Pikir saya hal sakit kepala itu hal yang biasa lah, apalagi dengan kondisi fisik yang lemah itu. Namun semakin lama saya perhatikan, semakin histeris. Akhirnya teman saya Kang Bada menghampiri saya. Tolonglah Kang Idod, ini teman saya itu dicoba untuk disembuhkan. Nah, saya sendiri karena itu permintaan Kang Bada, saya juga ngerasa iba. Dengan spontanitas saya mendekatin dia. Waktu itu belum ada pemikiran yang aneh-aneh dalam diri saya, dalam benak pikiran saya. Pikir ini suatu penyakit yang terjadi pada setiap orang, apapun bisa terjadi ya, umum. Akhirnya karena saya melihat bahwa yang bersangkutan itu selalu memegang kepala yang berlebihan, kadang-kadang dengan 1 tangan, kadang-kadang dengan 2 tangannya. Akhirnya saya berusaha untuk membantu. Pada saat saya berusaha untuk menempelkan tangan ke bagian yang sakit, belum juga tangan itu nyampe kepala, itu terjadi kejutan. Saya sangat kaget sekali. Jadi ada hentakan yang luar biasa dari bagian yang sakit itu ke arah tangan saya, sampai hampir-hampir saya terhentak ke belakang. Terasa sekali tangan itu seperti terbakar api.
kemudian panas api dengan rasa sakit seperti tusukan jarum. Saya membayangkan tangan saya aja belum menyampai ke bentuk fisiknya, terjadi reaksi seperti itu sakitnya, apalagi yang bersangkutan. Itulah yang ada dalam pikiran saya. Jadi dengan ngelihat kondisi si Neng yang begitu mengkhawatirkan dan saya merasakan sakit yang memang luar biasa, saya merasa prihatin. Jadi saya memberanikan diri lah untuk berusaha mengetahui apa penyebabnya. Dengan merasakan bekas sengatan itu seolah-olah tangan terbakar, rasa sakit dan terbakar itu tidak sekonyong-konyong hilang, dia berangsur-angsur ya, berangsur. Namun waktu sudah menjelang senja, jadi karena kita terpaku dengan waktu maghrib ya, akhirnya saya bersama Iwan dan keluarganya memutuskan kita akan sholat maghrib dulu berjamaah lah di situ, karena waktunya sangat mepet. Jadi nanti setelah sholat rencana saya akan dilanjutkan kemudian. Akhirnya kita melakukan sholat berjamaah. Singkat cerita, setelah itu kita berdoa bersama, khususon kata saya, untuk kesehatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diridhoin untuk menyembuhkan si Neng tersebut. Beberapa menit kita berdoa dengan khusyuk, semua juga berdoa. Akhirnya selesai juga dan kita semua kembali ke ruang tengah ya. Ngelihat kondisi Neng, saya ngelihat sangat mengkhawatirkan. Saya pegang detak jantungnya lewat pergelangan tangan kiri, begitu lemah sekali. Kadang saya berpikir rasanya ini beresiko bagi saya kalau memang terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Namun kondisi sudah terjadi. Jadi dengan izin Allah lah, saya berusaha semampu saya. Jadi saya melakukan lagi pendeteksian yang kedua. Untuk yang pendeteksian kedua, karena yang pertama itu saya mendapat sengatan serta kesakitan seperti jarum, akhirnya yang kedua saya akan berhati-hati dengan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membentengin diri sendiri. Saya melakukan pendeteksian kedua. Yang anehnya, dalam pendeteksian kedua memang terjadi sengatan, namun tidak setajam seperti yang awal. Demikian juga rasa-rasa sakit tusukan jarum memang masih terasa, cuma tidak seperti yang awal. Saya kaget sekali, ternyata seluruh kepala itu terjadi reaksi seperti itu. Hampir seluruh kepala, dari depan, belakang, samping. Subhanallah, orang ini kalau memang ini kiriman orang, betapa zolimnya terhadap perempuan yang memang tidak berdaya. Pikir saya seperti itu. Jadi dengan istilahnya ya, dengan kemampuan saya dan dengan itikad baik karena semata-mata Allah, saya bercoba untuk menanganin metode yang selanjutnya. Setelah kita mengetahui kondisi-kondisi tersebut, saya berpikir ini ada sesuatu yang tidak normal di luar fisik. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka cakra mahkota sesuai dengan literatur saya yang saya punyain, dengan putaran-putaran yang ada jumlahnya lah. Akhirnya saya melakukan putaran cakra mahkota di kepala dia untuk menetralisir sesuatu yang terjadi di dalam kepalanya. Belum juga putaran itu selesai, kembali terjadi reaksi yang lebih daripada pendeteksian awal. Tolakan, sengatan, serta hentakan hampir 10 kali lipat dari hentakan awal, sampai saya terdorong 2-3 meter ke belakang. Hampir-hampir saya terjatuh. Tangan itu rasanya seperti terbakar, kaku, dan seperti banyak jarum. Akhirnya saya berusaha menenangkan diri
dan saya berusaha untuk menetralisir hal-hal tersebut untuk saya sendiri supaya bisa melanjutkan pengobatan berikutnya. Beberapa saat saya berdoa, kemudian berusaha mengantisipasi dengan metode-metode yang saya punyai, dan akhirnya saya mengadakan konsultasi dengan teman saya itu yang bernama Iwan ini, karena Iwan itu sebetulnya dia juga mempunyai kemampuan sisi-sisi lain. Akhirnya saya ke ruang tamu sebentar, saya memanggil Kang Iwan, kemudian saya berdiskusi mengenai permasalahan si Neng ini bagaimana nih. Saya sendiri waktu itu memang hampir putus asa karena betapa hentakan yang luar biasa. Setelah disepakatin, oke lah, bagaimana nanti kalau Iwan itu membantu saya. Jadi saya rasa mungkin saya akan merasa kewalahan dengan posisi seperti itu, apalagi dengan melihat pasien itu yang sudah lemah sekali. Akhirnya Mas Iwan ikut bersama saya masuk, kita menangani doa bersama, kita melanjutkan lagi penanganan yang ketiga berarti ya. Kembali saya putar cakra mahkota itu dengan Iwan membantu secara penglihatan pewas kita. Putaran akhirnya selesai. Nah, di saat putaran selesai muncullah satu sosok yang memang di luar dugaan kami. Entah itu memang perlihatan cuma kami yang melihat, apa semua yang ada di situ juga melihat. Yang jelas pasti Iwan juga merasakan. Jelas. Jadi saya terhempas hampir 2 meter lah, terhuyun-huyun, dan Iwan terjatuh. Dalam kondisi seperti itu muncullah semacam api dari kepala si sakit itu. Dia keluar segumpalan api yang penuh bentuknya. Kemudian lama kelamaan api itu berubah bentuk menjadi suatu wujud sosok. Ternyata saya kaget setelah dia menjelma menjadi sosok tertentu dengan tubuh yang besar tinggi, cuma tetap dia masih dalam posisi seperti api. Yang saya anehnya, di kepalanya keluar tanduk. Setelah Iwan melihat sosok tersebut, Iwan terperanjat, kemudian memanggil saya. Kang Idot, kelihatannya itu seperti sosok siluman merah. Apa betul penglihatan Kang Idot sama dengan saya bentuknya? Sama, katanya itu. Akhirnya saya merasa aneh dengan pernyataan Iwan. Kok kamu tahu bahwa itu siluman merah, Wan? Dari mana? Kemudian Iwan menjawab, saya pernah mendengar dari orang-orang tua saya dulu bahwa siluman merah sebetulnya sosok jin yang mengabdi kepada iblis. Jadi dia diberikan kekuatan sama iblis itu lebih daripada jin-jin lain. Ini kadarnya tinggi sekali ilmuannya. Jadi orang yang bisa menggerakkan makhluk-makhluk seperti itu, dia mempunyai peringkat yang cukup lumayan lah. Dengan pernyataan Iwan seperti itu, alhamdulillah saya akan lebih berhati-hati untuk menjaga membentengi diri secara rapat gitu. Dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kondisi penampakan siluman merah itu di samping pasien, saya akan susah untuk menyelesaikan pengobatan. Terbersit dalam benak saya juga, aduh ini rumit sekali ya. Pertama, saya harus menangani fisik yang begitu lemah. Kemudian ada sesuatu yang dalam tubuhnya itu belum ditemukan apa. Ditambah lagi ada makhluk yang seperti itu. Akhirnya saya melanjutkan kembali diskusinya dengan Iwan. Apa yang harus saya tanganin dulu nih? Akhirnya coba pinggirkan dulu siluman merahnya.
Karena kalau dia masih berdampingan dengan si Neng, si sakit itu, kita akan ngerasa kerepotan. Jadi dengan kemampuan kita berdua, akhirnya saya dorong hentak. Tapi hentakan tersebut hanya membuahkan sedikit hasil. Ternyata siluman merah itu hanya menyingkir, menyisih, tidak kunjung pergi. Dia hanya menatap kami dengan mata yang merah membara, penuh kemarahan. Namun saya tidak peduli. Setelah dia minggir, kami kemudian melakukan pengobatan lagi sambil membentengin kita bertiga. Beberapa saat kemudian terbukalah hijab-hijab yang tadinya hijab-hijab di dalam tubuh si Neng itu tertutup, entah apa, akhirnya terbuka setelah keluarnya siluman merah ini. Perlahan-lahan tampak ikatan di atas dahi melingkar seperti karet lah, seperti karet. Dia melingkar sampai memenuhi seluruh kepala. Itu satu. Kemudian muncul lagi ikatan di leher, itu melingkar juga. Yang ketiga di dada, melingkar juga dengan warna keabu-abuan. Nah, saya jelas paham, pasti sangat paham, karena itu bidang saya di sisi energi. Jadi simbol dari setiap ikatan itu bahwa itu adalah simbol yang dibikin orang, bahwa pikiran, kehendak itu diikat. Demikian juga leher, demikian juga hati, ada yang mengikat. Jadi saya putuskan bahwa itu adalah sejentis santet. Jadi santet yang menggunakan siluman merah, yang mungkin kata Iwan akan berkata bahwa siluman merah itu jin pengabi iblis. Selanjutnya waktu berlarut menjelang malam, tapi saya berpikir si pasien itu harus ada hasil, karena kalau ini tidak ada hasil, bisa jadi pengirim itu akan terus mengirim seperti derasnya air yang turun dari sungai, mengalir terus. Jadi terpaksa harus saya bendung dulu. Setelah Iwan mendeteksi bahwa di dalamnya kelihatan terjadi reaksi-reaksi seperti adanya bentuk-bentuk fisik yang di dalam tubuh, saya juga tidak tahu itu apa. Jadi saya akan mengeluarkan itu dulu sebagai pereda. Pertama sekali saya akan buka ikatannya, ikatan yang di kepala di ini nih. Nah, saya pukul ikatan itu. Juga itu tidak lupa saya berdoa. Saya selesaiin, akhirnya alhamdulillah secara berangsur-angsur ikatan itu melemah, melebur, hilang. Kemudian bagian sakit saya pegang, tarik, maka terjadi sesuatu yang sangat di luar dugaan kami semua. Dimana saya menarik bagian sakit di antara kepala, si Neng muntah. Muntahnya apa? Gabah yang masih terisi penuh, runcing, ujung-ujungnya runcing. Beberapa kali saya ini dia muntah disertai darah. Saya kaget. Saya tidak pernah mengalami bentuk-bentuk pengobatan seperti ini sebelumnya. Karena umumnya orang santet itu paku, silet, macam-macam. Nah, kok gabah masuk. Nah, ini model apa? Saya itu. Tapi sudah, saya tidak akan berpikir terlalu jauh karena saya juga menyelesaikan permasalahan yang urgennya ini. Tahan tindinya saya tarik, tapi kondisi tidak memungkinkan. Pasien itu sudah lemas, sudah sangat letih sekali. Jadi terkumpullah hasil dari pembuangan di kepala itu berupa gabah bercampur darah sekitar kurang lebih setengah kresek. Maka diputuskan untuk dilanjutkan besok hari karena kondisi sudah malam dan si Neng juga kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk kami menangani kelanjutannya, terlalu lemah.
Saya takut ada apa-apa. Dan ketiga juga, seharusnya saya izin dulu ke orang tuanya. Barangkali terjadi apa-apa, saya nanti tidak dipertanggungjawabkan. Jadi untuk pengobatan selanjutnya saya berkata seperti itu kepada si sakit. Akhirnya si sakit diantarkan oleh temannya yang laki-laki itu, walaupun dengan istilahnya dengan kondisi yang seperti itu. Nah, kita semua mengantarkan ya, tapi sebelumnya kita juga memberikan doa, memberikan air minum untuk benteng. Mudah-mudahan dia selamat sampai rumah. Nah, kebetulan rumah si Neng itu tidak jauh dari rumah anaknya Kang Bada. Sekitar kurang lebih 5 kiloan lah dari tempatnya. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Kami mengawal dari belakang. Barangkali ada apa-apa. Jadi itu dikawal 3 motor. Jadi satu depan pasien si Neng dengan temannya, saya dengan Kang Bada, kemudian Iwan sendiri. Sampai di rumah, kebetulan orang tuanya tidak ada. Orang tuanya sedang ke Jawa Timur berikut ibunya. Akhirnya diputuskan saya bertemu dengan kakaknya. Saya bilang begini-begini, saya maklum kalau dia nanti tidak percaya. Saya maklum. Karena dalam kondisi apapun secara normal, saya juga awalnya tidak percaya dengan hal-hal yang terjadi pada si Neng. Apalagi kakaknya yang baru mendengar. Tapi saya nggak masalah lah. Yang penting saya sampaikan. Kemudian setelah saya serahkan si Neng dalam keadaan baik, saya bahkan berkata, "Mbak, si Neng sebenarnya sakit. Cuma sakit itu bukan sakit biasa. Kalau Mbak berkenan karena orang tuanya nggak ada, ya boleh nggak untuk melanjutkan pengobatan yang berikutnya. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Jadi jangan sampai Mbak menyalahkan saya. Cuma intinya itu aja, karena si Neng itu mengeluarkan darah dengan gabah, saya sarankan dia untuk ke puskesmas dulu. Karena saya takut ada infeksi. Jadi baru Mbak memutuskan akan dilanjutkan apa tidak. Nggak masalah, nanti tempatnya kita tentuin." Setelah itu kami pulang semua, kemudian menunggu keputusan dari kakaknya si Neng. Saya juga dengan Mas Iwan, dengan Kang Bada akan menerima apapun keputusannya, karena itu punya hak dia lah, apapun. Kalau dia untuk melanjutkan, saya juga akan bersedia tanpa embel apa-apa, semata-mata untuk menolong. Kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirnya kami pulang menuju tempatnya Kang Bada kembali. Kemudian saya berbenah dengan ini dan saya mohon pamit untuk beristirahat karena itu melelahkan sekali, baik bagi saya, bagi Iwan maupun bagi yang melihat. Karena merasa tersentuh. Akhirnya kami pulang. Dalam masa-masa sebelumnya saya konfirmasi dengan Mimin, temannya Neng. Saya sebetulnya mau mengorek karena Mimin sudah tidak bisa untuk dikorek permasalahan. Jadi saya ngorek informasi mengenai Neng itu, sebetulnya ada apa sih si Neng itu ya. Akhirnya si Mimin berkata bahwa saya awalnya mengantar dia karena dia sahabat saya, datang ke salah satu pesantren Ajengan untuk berobat alternatif katanya. Oh, saya baru tahu kata itu. Nah, pulang dari sana kurang lebih sekitar 12 kilo dari rumah Mimin. Nah, pulang dari sana setelah ditanganin, diberikan air doa, kemudian datang ke rumah Bada, maka terjadilah kejadian seperti itu, lemas itu.
Saya berkata kepada Mimin, "Min, kamu kan teman dekatnya. Masa kamu tidak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sakitnya si Neng?" Kelihatannya Mimin agak ragu. Namun karena memang kondisinya sudah melihat sendiri kejadian seperti itu, akhirnya Mimin membuka semua permasalahannya. Betul, Pak Idod, bahwa dia itu sudah sakit 3 tahun. Sama, jadi kalau dia sakit kepala yang luar biasa, dia sudah tidak bisa apa-apa, sampai kadang-kadang membenturkan kepalanya ke dinding. Kadang anehnya menurut Mimin, ada temannya semasa SMP dulu yang selalu datang ke rumahnya. Akhirnya saya bertanya, "Coba Min, diurutlah ceritanya, biar saya menanginnya akan lebih jelas, lebih detail gitu." Akhirnya Mimin bercerita, pada saat duduk di SMA kelas 2, si Neng ini katanya, dia didatangin temannya yang pada saat itu satu kelas di SMP-nya. Jadi teman SMP tapi sudah berbeda SMA, karena temannya itu sudah pindah ke luar kota. Jadi dia datang kepada si Neng itu karena ngerasa dulu pernah dekat. Akhirnya karena seringnya datang ke Neng itu, jadi semakin akrab. Akhirnya si Neng itu dibawa ke tempatnya dia, di mana di tempatnya dia di luar kota itu. Jadi dibawa ke sana dengan jelas dia izin ke orang tuanya si Neng untuk menginap. Nah, karena orang tuanya juga istilahnya tidak curiga, ya, karena dia baik, akhirnya orang tuanya merestuin. Singkat kata, si Neng itu dibawa oleh temannya itu ke suatu tempat. Katanya itu pamannya, "Ayo Neng, kita main ke paman saya. Nanti Neng akan diberikan suatu penjagaan, keselamatan, karena paman saya itu orang yang bisa," katanya. Karena merasa sahabat, dekat, dan itu kan menurut si Neng itu suatu bantuan yang baik, Neng menurutin ke sana. Jadi dibawa ke suatu tempat, ke suatu rumah. Akhirnya dia masuk. Kemudian dengan ritual-ritual tertentu, si Neng itu diberikan minuman, sepertinya kayak kopi katanya. Akhirnya si Neng meminum kopi. Nah, pada saat itulah mulai terjadi tragedi menurut saya. Disitulah minuman yang diminum melalui tubuh seperti racun yang diminum dalam tubuh kita. Akhirnya singkat kata, si Neng itu selesai tinggal menginap di temannya. Akhirnya dia pulang. 1 minggu berlalu katanya, kemudian 2 minggu. Nah, di 2 minggu yang berikutnya, si Neng itu merasa sepertinya dia kangen, ada rasa rindu terhadap teman semasa SMP-nya dulu yang pernah Neng dibawa menginap di luar kota itu. Di mana rindu itu menggebu, maka si Neng sakit kepalanya luar biasa. Sampai tadi si Neng nggak berpikir bahwa itu sakit-sakit yang tidak wajar. Dianggapnya udah wajar lah, dia minum obat warung macam-macam lah sudah, tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia ngebel temennya itu, suruh hadir ke sini, suruh datang. Maka datanglah teman semasa SMP-nya itu ke rumahnya. Yang anehnya, di mana temennya itu datang ke tempatnya si Neng itu sembuh. Nah, awal pertama dia meminta hanya untuk ongkos jalan. Karena itu merasa teman dekat, Neng itu memberikan 100-200 ribu lah untuk dia. Tapi ternyata kejadian itu terulang kembali. Jadi rutinitasnya hampir 2 minggu sekali, hampir kerap sekali. Di hari kedua, sakit kedua, demikian lebih parah. Dimana lebih parah pasti teringat, datang lagi di bel, datang. Kemudian dia minta sejumlah uang. Nah, dimana
temannya datang, dia sembuh. Kadang temannya datang menginap, kadang juga sementara untuk mendapatkan uang, kemudian dia pulang lagi. Demikian terus menerus selama 3 tahun dan tidak kunjung ada penyelesaian. Orang tua merasa prihatin walaupun dia tidak tahu sebenarnya cerita Neng ini, karena ngelihat kejadian Neng sering sakit. Akhirnya dibawalah Neng ke dokter. Dokter 1, dokter 2, ada yang menyatakan bahwa Neng itu kena sarafnya, ada yang menyatakan migrain. Semua obat sudah dia konsumsi. Bahkan pernah dia 2 atau 3 kali masuk rumah sakit. Namun di rumah sakit sembuh, tapi setelah pulang ke rumah terjadi lagi. Dengan kondisi-kondisi seperti itu, ya, dengan begitu lamanya penderitaan Neng, sampai-sampai dia sekarang itu sudah menjadi mahasiswa di salah satu universitas swasta terkenal di Cirebon, yang kebetulan itu satu angkatan, satu kelas dengan anaknya Kang Bada, si Mimin. Nah, disitulah mulai dia curhat. Dengan curhat ke Mimin dengan kondisi-kondisi seperti itu, akhirnya karena Mimin merasa prihatin juga, dia menawarkan solusi. Jadi menggunakan alternatif seperti beberapa kiai apa paranormal dia datangin. Cuma hasilnya hanya temporer. Ya, kadang 1 bulan sembuh, akhirnya bereaksi lebih tinggi lagi. Demikian selanjutnya, dan terakhir itu dia barusan ke salah satu tempat yang disebut ya pesantren lah. Nah, akhirnya ketemu kami di sana, dia bercerita seperti itu. Pikir-pikir, saya juga menimbang-nimbang, akhirnya saya paham. Ini sepertinya sejenis santet pengikat. Tapi umumnya masyarakat mengetahui bahwa santet itu biasanya lawan jenis. Tapi ini anehnya sesama jenis. Tapi inilah keunikannya. Nah, setelah mendapat informasi yang lengkap, saya lebih mantap untuk melanjutkan metode pengobatan selanjutnya. Akhirnya saya memutuskan pamit kepada Kang Bada, istrinya, dan seluruh warga yang di rumah lah. Saya pamit. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi apa-apa. Berdoa saja, kata itu. Minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami dengan Iwan pulang menuju rumah. Di tengah perjalanan pada saat saya mengendarai motor itu terasa berat. Namun saya sudah tidak berpikirlah, karena hari sudah mulai malam. Kami melanjutkan perjalanan. Ternyata betul bahwa motor yang saya pakai itu bannya bocor, kempes. Saya berpikir, aduh, saya sudah capek untuk ini, kempes lagi, dimana tidak ada bengkel, tidak ada tambal ban. Ya sudah, dengan susah payah saya dorong motor itu. Akhirnya nyampe juga ke rumah kurang lebih pukul 1 malam. Nah, Iwan akhirnya menggunakan motor saya sebagai pulang, dan motor Iwan ditinggal di rumah. Pada malam harinya, menjelang saya tidur, terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya sebenarnya tidak mau berpikir hal-hal yang sudah saya lewatin, baik pengobatan, penanganan. Saya hanya mengkonsentrasikan untuk istirahat. Saya istilahnya menyiapkan tenaga baru untuk hari berikutnya. Namun ternyata hal tersebut susah untuk berjalan dengan lancar. Karena apa? Sosok siluman merah yang tadi masih bercokol di tempat Kang Bada itu mengikuti kita. Sampai juga di rumah saya. Rasa bimbang, rasa takut ada terbersit dalam pikiran saya. Namun apa boleh buatlah, karena ini harus selesai. Saya hanya mengandalkan lillahi ta'ala. Kalau umur saya memang harus selesai, ya karena Allah. Itu saja. Semua usia ada di tangan Allah. Dengan bekal itu, akhirnya saya malam bertempur dengan siluman merah.
mengadakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat untuk minta perlindungan. Akhirnya terjadilah pertempuran. Berbagai cara saya gunakan. Akhirnya alhamdulillah dekat kegigihan saya dengan keridhaan Allah, akhirnya setan merah terpecah seperti menjadi api dan dia keluar dari rumah saya, kembali ke asalnya. Wallahu alam dia kemana. Akhirnya saya dengan letih saya tidur, walaupun sangat sulit sekali ya, tapi saya usahakan. Besok hari kira-kira habis sholat subuh ya, saya bangun, kemudian saya melanjutkan tidur lagi untuk mempersiapkan sisa-sisa tenaga yang sudah habis agar terpenuhin. Akhirnya saya menghubungi Iwan lewat telepon. Iwan datang sekitar pukul 2 siang. Kemudian Iwan juga bersedia kembali untuk bersama saya untuk menangani hari-hari berikutnya. Singkat waktu berjalan dengan cepat. Sekitar pukul 6.30 lah, habis maghrib saya mendapatkan informasi dari Kang Bada bahwa si Neng dan mbaknya bersedia untuk ditangani selanjutnya, tapi dengan catatan bahwa mbaknya itu hadir. Ya memang itu yang saya harapkan biar tidak terjadi fitnah. Diputuskan berkumpul di rumah Bada itu sekitar pukul 7 lah habis sisa, supaya waktunya lebih panjang. Waktu yang ditentukan sudah tiba, saya bersama Iwan menuju rumah Kang Bada. Kebetulan si Neng dengan mbaknya sudah hadir lebih dulu. Saya kaget lihat Neng udah agak pulih, udah agak segar. Nah, saya bertanya, di mana Neng? Ya Pak, alhamdulillah walaupun sakit masih ada, tapi sudah 50% berkurang. Ya, akhirnya kita berdoa bersama, maka kita memulai pengobatan yang selanjutnya. Nah, di malam itu juga saya menanganin seperti metode yang pertama, karena ada sisa-sisa gabah dalam kepalanya. Itu sungguh sangat aneh sekali. Sebutir gabah, apalagi itu bentuknya banyak, terdapat di sekitar kepala manusia. Itu memang sungguh sangat tidak logis. Jadi saya juga menyadarin kalau orang tidak percaya karena di luar nalar, tapi kenyataan demikianlah, karena saksi-saksi lebih dari 7 orang. Akhirnya hari berikutnya saya mengadakan terapi seperti biasa. Masih keluar gabah, cuma tidak banyak, kurang lebih 1 genggam, dan disertai darah juga. Cuma kondisinya si Neng saat ini sudah agak pulih, tidak seperti awal. Terus saya melakukan lagi, kemudian pendeteksian dirasa ini masih ada. Kemudian saya juga dengan putaran-putaran cakra kepala kembali saya putar. Lalu saya melanjutkan dengan usapan-usapan di kepala yang memang dirasa ada getaran-getaran yang aneh. Dan anehnya yang kedua itu bukan gabah, berupa pasir hitam. Itu keluar dari mulut, dia muntah keluar pasir. Dan itu mbaknya menyaksikan. Saya tarik sebelah samping, keluar pasir. Ada getaran sebelah kiri, keluar pasir. Sampai kurang lebih keluar itu 1 kresek juga, bercampur darah juga. Setelah itu Neng memang agak keletihan. Saya demikian juga saya ya. Selanjutnya hampir saya berpikir ini selesai. Ternyata pada saat pendeteksian kemudian masih ada. Saya bingung, ini kok orang zolim banget. Dosa apa ini ya, anak gadis yang tidak punya dosa apa-apa, kok demikian orang teganya seperti ini. Saya berpikir seperti itu. Subhanallah. Akhirnya saya tarik, terasa seperti licin. Seperti licin, namun dia agak runcing. Saya pikir ini sesuatu yang tajam. Prediksi saya ini sepertinya jarum. Kemudian akhirnya saya memanggil si Iwan. Wan, tolong, silakan Iwan bantu saya untuk melihat.
dengan mata batin Iwan semampunya lah. Kemudian Iwan melihat, dia menggambarkan sama seperti saya. Saya berusaha untuk narik, namun tidak kunjung keluar. Bahkan yang timbul rasa sakit pada si Neng. Bingung, saya berbagai cara sudah ikhtiari, berdoa macam, tidak mau keluar. Akhirnya saya berembuk lagi dengan Mas Iwan maupun dengan Bada, bagaimana nih? Pasti sesuatu penyakit pasti ada obatnya, kata itu. Cuma cara kita yang belum ketemu. Akhirnya olah demi olah, akhirnya disepakatin bahwa satu-satunya jalan kita harus berperang dengan si pengirim. Kalau tidak, apapun yang kita buang dalam dirinya, dia akan ngirim lagi. Seperti pusatnya inilah yang tidak diselesaikan pabriknya, dan dia akan produksi terus. Nah, kemudian saya membuat komitmen dengan Iwan, bagaimana Wan konsekuensinya. Nah, alhamdulillah Iwan juga sepakat, lillahi ta'ala. Akhirnya Iwan menyusurin ke sana, ke wilayahnya, dengan sepertinya informasi dari Iwan ke arah selatan. Kita susurin Iwan, dan kebetulan sekali si Neng itu melihat juga. Itu satu unik. Jadi di mana Iwan melihat kondisi-kondisi seperti itu, si Neng juga melihat. Nah, itu akan memudahkan saya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Neng melihat, Pak, itu di rumah itu. Pada saat Iwan menyusurin, ada berkas. Kita ngelihat berkas bahwa siluman merah itu kembali. Nah, itu ada tapaknya, ada benang merahnya. Kita susurin itu. Nah, Iwan nyusurin benang merah di mana pulangnya siluman merah menuju asalnya, ternyata ke arah selatan. Kurang lebih dari Cirebon itu sekitar 60 sampai 65 km letaknya. Saya mungkin tidak akan menyebutkan kotanya ya. Kemudian Iwan menyusur kembali benang merah itu, sampailah ke suatu tempat. Nah, uniknya si Neng berkata juga, Pak, betul tempatnya yang itu. Di depannya ada tiang saka berwarna kuning. Betul Pak, masuk aja. Saya dibawa ke situ katanya. Akhirnya Iwan masuk. Jadi ini dalam pemahaman bukan secara fisik ya, secara metafisik. Jadi penglihatan batin Iwan. Saya mengikuti dari belakang. Nah, bertemulah Iwan dengan seseorang. Kurang lebih usianya sekitar 60 tahun. Berperawakan kekar ya, namun tinggi sedang lah, berkulit sawo matang. Si Neng berkata, betul Pak, orang itu. Dia melihat juga. Saya menjadi keanehan, ini Neng bisa melihat katanya dalam kondisi sakit. Betul Pak, itu yang saya diberi minum sama orang itu. Akhirnya terjadilah dialog dengan, taruhlah itu si dukun lah, karena memang tidak terjadi kata perdamaian. Sebetulnya saya tidak mau ada konfrontasi. Ya, sudahlah, kalau memang dalam benak saya, kalau memang dia sudah lama menyakiti, udah selesai, tidak udah apa-apa. Toh urusan tidak ada unsur dendam. Toh mengenai dosa apa ditanggung masing-masing. Cuma apa reaksi dia? Dia bahkan berlebihan, menganggap kita semua itu seperti anak kecil. Dengan lantangnya dia menantang, dan maksudnya tidak gentar. Sebetulnya saya udah capek untuk menangani hal-hal seperti itu. Dari hari pertama saya udah bergerak, hari kedua nah ketemu ini lagi. Tapi apa boleh buat lah, karena ini jalan terakhir untuk menyelesaikan semua permasalahan. Dengan kemampuan saya, akhirnya ada titik-titik tertentu saya pukul dia. Maka tersungkurlah dia. Demikian dipukul, seolah-olah tersungkur, dia bangkit kembali. Bahkan dia memukul kami. Saya secara non-fisik terhuyun-huyun, hampir dada itu terasa sakit sekali, dan kaki itu merasa seperti beku. Demikian juga Iwan. Saya baru menyadarin bahwa dia tuh bukan dukun biasa. Terlihat daripada makhluk yang dia pegang.
Karena apa? Jin pengabdi iblis itu sangat susah ditaklukkan, kecuali sama orang-orang yang memang mumpunin, punya kelebihan yang luar biasa. Nah, dengan susah payah, dengan keuletan kami berdua dan diarengi doa, kami bertempur berdua. Saya kroyok dia, istilahnya. Sampailah pada titik yang kelima, terkena sisi kelemahan dia. Dia itu berupa seperti ada sajen situ. Nah, itulah saya hancurin. Bret, habis. Nah, setelah itu Iwan kembali narik diri, dianggap sudah selesai. Narik diri, kembali saya juga ke tempat asal, menenangkan diri dan memperkuat fisik dulu karena pekerjaan belum selesai. Ada satu lagi, yaitu jarum yang ada di tubuh ini. Akhirnya saya rehat sebentar lah. Saya bikin santai sambil minum kopi, kemudian merokok beberapa batang sambil berkonsultasi, ngobrol-ngobrol. Biar pasien suruh minum dulu agar dia juga tidak stres. Kurang lebih setengah jam kemudian saya sudah fresh, demikian juga Iwan, Bada, dan si Neng juga kelihatannya sudah tidak begitu depresi lagi. Akhirnya kami melanjutkan pemotretan yang terakhir. Kami kembali menarik. Alhamdulillah setelah kejadian dari pusat itu redup, jarum-jarum yang ada di kepala itu mudah kami tarik. Cuma berbeda dengan gabah dan pasir. Jadi dia begitu keluar hilang seperti asap, hilang seperti asap. Demikian juga yang berikutnya, Alhamdulillah akhirnya selesai. Nah, setelah selesai, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan Allah dan Rasulnya tetap melindungi kita semua, baik yang sakit maupun yang ada di sekitar kita semua yang menyaksikan. Karena apa? Dampak dari itu akan melebar. Mudah-mudahan akan diberikan keselamatan, melakukan sujud syukur, kemudian berdoa. Beberapa orang sekitar situ, salah satunya kakaknya, dia berkata, "Pak, kira-kira bagaimana ya kalau si Neng itu nanti kumat lagi di rumah?" Insya Allah Bu, serta melihat dari hasil kepekaan saya itu sudah selesai. Cuma kalau fisik itu pasti ada dampak. Nah, tinggal banyaklah makan vitamin, apa sesuatu yang menambah kekuatan fisik. Banyak makan makanan yang bergizi, kata. Itu aja, kata itu. Terus jangan lupa berdoa, lakukan sholat 5 waktu, kata itu. Akhirnya sudah terjadi doa, kemudian saran-saran yang saya berikan, akhirnya pamit karena waktu itu sudah menjelang sekitar pukul 11 malam. Nah, kembali kami mengantar yang bersangkutan sampai ke rumah, dan kami juga akhirnya dengan rasa lelah, letih, tapi ada rasa bahagia dalam hati saya. Ada rasa kesenangan yang memang berbeda dengan kesenangan atau kebahagiaan yang lain. Akhirnya kami pulang. 3 hari kemudian saya datang ke rumah Kang Bada untuk memastikan kepada anaknya, kepada temannya nih. Karena apa? Saya belum berani datang ke sana. Mungkin yang lebih ini kan Nengnya. Jadi saya ke sana dulu ke Mimin untuk memastikan kondisi si sakit ini. Setelah saya menanyakan ke Mimin mengenai kondisi si Neng, setelah 3 hari dari hasil pengobatan, alhamdulillah, kata Mimin, dia sudah kuliah bareng dengan saya. Min, apa ada yang lain? Barangkali ada keluhan. Saya tanyain sih belum ada. Bagus, paling hanya pegal-pegal, Mas. Ya itu wajar, kata saya itu. Alhamdulillah. Kemudian saya juga 5 hari kemudian saya datang juga, tidak terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah sampai sekarang.
Baik, Sobat MM, itulah cerita yang luar biasa dari Kang Idot melakukan proses penyembuhan terhadap seorang gadis yang terkena santet selama 3 tahun. Kang Idot, anehnya biasanya tadi santet memang sesama ini ya, kalau Sesama, pelet ya. iya, pelet Nah, itu sesama jenis. berlawanan jenis betul. ya. Tapi ini sesama jenis. Sesama jenis. Apa memang si Neng ini memiliki materi yang berlebih sampai di pelet seperti itu? Betul. Jadi kebetulan orang tua Neng tuh juragan, istilahnya juragan bawang putih. Orang kaya lah ya. Orang kaya, dia punya beberapa gudang mengenai stok-stok bawang putih, lada maupun macam-macam lah, rempah-rempah itu ya. Jadi cukup terpandang lah di daerah itu ya. Nah, si ini sudah merasakan kekayaannya belum? Tadi yang mengeret ini. Saya rasa 3 tahun sudah cukup ya, sudah cukup banyak ya. Karena dari informasi si Mimin sendiri, karena dari Eneng saya belum konfirmasi terlalu jauh. Mudah-mudahan nanti lain waktu saya ketemu, saya akan berbicara banyak lah. Jadi kadang-kadang itu hampir ada nominal yang 5 juta diambil, sampai si Neng itu mengakalin orang tuanya untuk biaya-biaya sekolah yang lain. Bohong itu. Dan ya? itu masih disembunyikan oleh si Nengnya. Saya juga kurang tahu di dalamnya itu terjadi apa antara si Neng dengan temannya ini. Ya. Tidak tahu ya itu temannya, namanya siapa itu nggak tahu ya, nggak sempat bertemu. Tidak tahu ya. Nggak tahu ya. Dia sendiri tidak mengalami istilahnya kembalinya serangan itu, dikembalikan atau gimana ke si pembuat santet itu? Oh, si ininya tidak, si pelakunya. Si pelakunya tidak. Yang saya konsentrasi ini si pembuatnya, si dukunnya ya. Biasanya itu terkena imbas. Biasanya tapi saya wallahu alam bagaimana imbasnya saya tidak tahu. Oke. Baik. Nah, sobat, di sini ada perbedaan antara dukun dengan energi supranatural ya. Bagaimana tentang energi supranatural bisa menyembuhkan serangan-serangan gaib ini. Baiklah, sobat, demikian cerita yang menarik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika Anda menginginkan Kang Idot untuk bercerita kembali di MM, silakan tulis komentar di bawah. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, dan banyak terima kasih kepada Kang Idot yang sudah mau tampil di Malam Mencekam. Ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya, Kang Idot. Amin amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.